Karena begini Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjalankan bisnis dengan sistem, maka sistem itu akan bekerja untuk kita besoknya. Setuju, karena kita ini membangun jaringan orang kaya, membangun jaringan orang rata-rata mencari pekerjaan. Kita bukan hanya penjual pupuk biasa, kita memang betul-betul profesional, penjual pupuk yang profesional, teman-teman. Oke, teman. Sebelumnya tidak terlalu panjang lebar karena tim-tim di Bangko juga udah mau balik, mereka juga kurang istirahat. Nanti kalau pulang hati-hati, kalau bisa istirahat aja lah. Jangan dipaksain walaupun banyak yang bisa bawa mobil kan. Jadi teman-teman sekalian, tadi siapa yang banyak belajar angkat tangan? Oke, banyak belajar ya, betul. Tapi boleh nggak saya tes apa yang dipelajarin tadi? Ah, gigit, ngeyel, oke, oke. Hmm. Oke, tepuk tangan dulu untuk Buya ya. Tapi kalau satu-satu ditanyain banyak yang blank kan. Nah, sebenarnya itulah yang terjadi sama teman-teman saat ini. Kenapa sih ilmu udah banyak tapi nggak jadi-jadi? Closing satu aja, kok sulit banget. Ilmu sudah bagus, terus mentornya sudah berpengalaman di atas 15 tahun. Tapi kenapa nggak nyambung? Sedikit saya berbagi, boleh? Mau cepat dapat ilmu dari mentor? Langsung masuk otak, langsung masuk ke darah-darah, sumsum mau? Nah, kenapa sih Pak Firdaus ketika duduk sama saya, Pak Firdaus, saya mau serius jalankan bisnis ini. Padahal saya tidak tahu yang namanya bonus. Saya cuma tahu sponsor sama pairing, sama reward. Saya nggak tahu yang namanya royalti. Aduh nantilah Pak, saya bilang. Saya lagi nggak mau marketing plan, saya bilang gitu kan. Jalan sebentar sama Pak Firdaus pakai Pajero diajak makan. Tapi apa yang disampaikan Pak Firdaus lengket di otak saya. Dan saya jalankan, alhamdulillah 5 bulan setengah dapat 1 mobil dan 2 motor. Kenapa kok bisa secepat itu? Di Bangko saya katakan saya tercepat. Kenapa saya secepat itu? Karena saya betul-betul membuka corong otak saya. Apa sih? Corong otak. Nah, nanti. Jadi begini, teman-teman sekalian. Bagaimana caranya supaya ilmu mentor itu masuk otak langsung? Saya sebenarnya paham sekali apa yang teman-teman rasakan. Kok kayak ngeblank seperti itu. Betul nggak? Nah, jadi teman-teman begini. Ya, ini air. Air itu ibarat kata ilmu. Corong. Corong itu ibarat kata sikap kita ya. Sikap. Terus ember. Ember itu ibarat kata otak kita. Jadi ternyata selama ini kita mendapatkan ilmu itu terjadi dalam diri kita sebenarnya adalah corong terbalik. Corong terbalik ini bagaimana? Jadi ketika kita mau nampung ember, ini embernya udah besar, embernya sangat besar. Ini air hujannya banyak, air hujan itu banyak sekali. Cuman corongnya kita balikkan. Jadi yang masuk cuman seujung corong ini kan, betul nggak? Nah, jadi corong itu sebenarnya adalah sikap kita mendapatkan ilmu. Nah, jadi selama ini kalau dibalik corongnya, itu lebih cepat dapat ilmunya dan semua ilmunya bisa diserap dan bisa diaplikasikan di lapangan. Nah, selama ini sikap kita, ya, corong kita itu corong terbalik. Jadi sikap kita mendapatkan ilmu. Salah satunya, jadi saya ada membaca buku cara mendapatkan ilmu yang benar. Yang pertama adalah antusias mimik wajah, mendengarkan pembicaranya ngomong. Mimik wajahnya betul-betul harus tampak kayak betul-betul gairah mau belajar. Tetapi kalau seandainya mimiknya tuh kayak layu, itu tidak akan pernah masuk ke otak kita. Jadi kita siapkan dulu corongnya itu, dibuka dulu corongnya. Setelah itu, Amit, bukan apa. Ini dalam buku yang saya baca dan saya praktekkan. Ketika ada yang bicara, walaupun itu mentor siapapun, kita tidak fokus. Lebih ke main dengan handphone kita, lebih main dengan teman di samping kita, terus ngomong sendiri. Walaupun cuma 2 detik sampai 5 detik kita ngomong, tapi
ucapan yang orang yang di depan tadi pasti tidak masuk ke otak kita sedikit pun. Betul? Makanya selama ini kenapa kok saya ada di Bangko, saya langsung mentoring di lapangan, tapi nggak nyambung. Kami pembangun sistem di 2 MLM sekaligus. MLM baru buka, saya ditelepon Pak Sandi bangun MLM saya. Oke, begini sistemnya, begini marketing plan-nya. Oke, langsung naik 2,8 miliar. Itu perusahaan orang saya bangun. Dan saya kenapa tidak bangun orang MLM? Terus terang, teman-teman ini 70% bukan orang MLM kan? Sebenarnya teman-teman heran, kenapa saya nggak ngambil orang MLM? Karena kalau orang MLM, itu konsep otaknya, itu berbeda dengan teman-teman sekalian. Teman-teman ini adalah orang yang betul-betul masih segar. Jadi belum pernah terkontaminasi. Kalau orang MLM, mereka konteksnya bukan marketing plan, tapi rewardnya, tapi iming-imingnya. Oh, di sini bonusnya besar. Kalau saya nggak, ketika ditawarkan sebuah bisnis multi level marketing, yang saya hitung pertama adalah marketing plan-nya. Tapi kenapa kita lihat teman-teman MLM itu pindah, betul nggak? Baru 3 bulan pindah lagi, baru 3 bulan pindah lagi. Mereka nggak ngerti marketing plan. Saya berani bertaruh mereka nggak ngerti marketing plan. Makanya teman-teman sekalian, saya kenapa bawa teman-teman yang masih nol, yang masih bersih, belum tahu MLM, karena supaya otaknya masih bisa saya masukkan hal-hal yang baru. Kalau orang MLM itu corong terbalik rata-rata. Dia nggak mau tahu, yang penting kerja aja, bawa gerbong, nanti gerbongnya dibawa lagi ke tempat yang lain. Paham nggak kira-kira? Nah ini kami sama Pak Firdaus sudah katam soal itu. Betul Bu ajarin kita ya? Udah katam soal seperti itu. Makanya teman-teman, saya nggak peduli teman-teman orang baru atau orang lama. Yang peduli saya adalah teman-teman mau buka hati atau enggak, mau buka pikiran atau enggak. Kalau sikap teman-teman mau terbuka ketika mentor lagi ngomong tuh serius, dengerin, belajar, fokus, direkam, divideokan, insya Allah teman-teman akan mudah aplikasinya di lapangan. Karena apa? Ketika mentor ngasih ilmu, balik pulang kayaknya nggak cocok lah dibilang Pak Firdaus tadi. Gitu. Itu sikap kita, paham nggak kira-kira selama ini? Bener nggak? Kayaknya harus diginiin lah. Kayaknya nggak cocok. Itu karena kita masih melawan hati kita nggak terbuka. Yang nomor 3. Hati kita masih ego. Kita merasa lebih pintar daripada orang yang bicara. Kita lebih pintar daripada orang mentor kita. Makanya tidak akan pernah dapat ilmu. Saya udah pernah mengatakan, Sabi, kalau kamu lebih pintar daripada saya, harusnya kamu lebih cepat daripada saya. Tapi kenapa nggak cepat? Karena masih ada hati yang menolak, gitu ya. Masih ada benteng, nggak klik gitu loh. Paham nggak kira-kira? Kata Pak Firdaus tadi. Nah jadi siap corongnya dibuka? Ya. Siap? Ya. Bangko, Bungo, Serlangun, Jambi kita ratakan habis. Gregetnya keluar nanti. Cari impian teman-teman. Jalankan bisnis ini secara profesional. Teman-teman sekalian. Ya. Penutup dari saya. Selain yang untuk motivasinya. Jalankan bisnis ini ada 2. Profesional atau amatir. Profesional ini betul-betul harus menjalankannya dengan sistem yang benar. Kalau amatir itu seperti dagang, jualan seperti biasa, jualan kangkung, keluar rumah jualan, tawar nggak balik, nggak laku balik, atau habis balik, udah seperti itu. Itu amatir namanya. Tapi kalau profesional harus memiliki data yang jelas. Mau kemana hari ini? Rumah siapa yang mau saya gedor? Rumah siapa yang mau saya follow up? Rumah siapa yang harus saya prospecting hari ini? Paham nggak kira-kira? Tim mana yang harus saya kerjakan? Leg mana yang harus saya kerjakan? Itulah profesional. Tapi keluar rumah, kemana? Keluar aja dulu. Itulah yang disebut amatir. Ya. Jadi profesional ini harus terdata dan tertata. Terdata dan tertata. Jadi teman-teman sekalian harus ada data. Kemana hari ini? Siapa yang mau di follow up? Saya mau dipresentasi. Jadi bensin Anda nggak habis cuma-cuma. Ya kan? Harus tahu betul-betul programnya kemana. Jangan ngabal Kak Rita. Betul nggak ya? Jadi mau kemana hari ini? Dan pastikan kita tuh ada vital sign. Vital sign yang udah diukur berapa vital sign sebulan pribadi? 10 target closing pribadi. Ya, 10 new apps. Ya, kalau kami tuh waktu di Keling itu, kalau orang baru itu 5 new apps untuk di bawah manajer. Di atas manajer itu 25. Saya masih apal. Itu panjang tuh. Kaset yang tersebar, buku yang tersebar, pertemuan berapa undang. Itu semuanya karena saya orang sistem. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjalankan bisnis dengan sistem, maka sistem itu akan bekerja untuk kita besoknya. Mau sistem bekerja untuk kita? Bangunlah secara profesional.
Bangun betul-betul, jangan bangun tidur kerja, bangun tidur jualan pupuk, bukan begitu. Memang harus profesional. Pak Firdaus timnya di Pekanbaru, Medan, Jambi, di mana-mana ada timnya, betul nggak? Sebenarnya Pak Firdaus profesional, lihatlah alatnya ini. Betul nggak? Pak Firdaus selalu bawa tas, dalam tasnya ada pupuk, ada tab, ada segala macam, betul nggak? Nah, saya pakai flipchart ini, tolong Pak Damri. Ini saya memikirkan teman-teman, bagaimana caranya yang belum punya modal bisa punya tab, tapi itu tab geser, ini tabnya tab balik, ya kan? Ya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa punya gambar yang besar kayak tab, ya kan? Ini 14 inci nih kayaknya nih. Nah, jadi teman-teman sekalian, mudah, ya kan? Tinggal dilakukan aja. Ini Pak. Nah, bahkan sampai testimoninya ada semua di sini. Ya kan, kalau HP-nya ada pecah layar tuh agak malu nengokin, ya sudah. Ini Pak orangnya Pak. Ini di tempatnya di sini Pak. Ini Pak Sofian, ini 250 juta sekali belanja Pak. Jadi kami siapkan testimoninya langsung. Tapi ketika udah closing, cepat beli tab. Ini tujuannya berarah ke tab. Begitu loh. Saya melakukan hal-hal sederhana yang mudah diduplikasi. Siap ya? Nah, closing penutup ceritanya ada sebuah cerita tukang bangunan. Sebagian mungkin sudah pernah dengar. Ada tukang bangunan yang betul-betul sudah bosan sekali bekerja sebagai tukang bangunan. Dia udah 25 tahun bekerja sebagai tukang bangunan. Dia memutuskan untuk berhenti sama mandornya. Dor, saya mau berhenti. Mandornya nggak mau karena dia paling hebat, paling bersih, paling rapi untuk bekerja. Mandor ini mempertahankan, tapi dia bersikeras untuk berhenti. Akhirnya, oke lah kata si mandor, kamu boleh berhenti. Tapi dengan satu syarat. Apa Dor? Saya nggak mau kerja lagi. Nggak, syaratnya cuma satu. Tolong bikinkan saya satu rumah yang mewah. Bahan-bahannya kalau saya total kurang lebih 1 miliar. Bahannya senilai 1 miliar. Oke kalau begitu. Satu rumah aja ya. Oke. Akhirnya dikerjakanlah. Singkat cerita, rumah tadi diselesaikannya dalam 1 bulan. Rumah 1 miliar bahannya biasanya 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Ini 1 bulan selesai. Tiba-tiba dia datangin ke mandornya tadi. Dor, rumahnya udah selesai. Loh kok bisa? Iya, saya punya strategi khusus supaya biar cepat selesai. Padahal rumah tadi pondasinya nggak jelas, semennya adukannya nggak jelas, miring-miring, keramiknya miring-miring, atapnya jebol. Padahal bahannya aja 1 miliar. Nah, ternyata dia akhirnya udah dikasih lah kunci tadi. Nih, Dor, saya udah berhenti. Ini kata mandornya begini, tunggu dulu, apalagi Dor, nggak usah digaji. Saya udah bosan, saya mau berhenti. Bukan begitu. Rumah yang kamu buat itu adalah hadiah dari saya selama 20 tahun kamu kerja sama saya. Bayangin, bahannya aja 1 miliar. Nggak bisa ditempatin rumah itu. Atap bocor, konsen miring, fondasi nggak sesuai. Rumah itu bisa roboh. Nah, teman-teman sekalian, makna dari cerita ini sebenarnya, apa yang teman-teman kerjakan saat ini, 1 tahun teman-teman kerjakan, kalau amatir kerjanya, 1 tahun kemudian teman-teman menikmati sendiri hasilnya. Tapi kalau 1 tahun dari sekarang, Bang, aku hari ini betul-betul profesional. Aku betul-betul harus jadi, Bang. Tempa aku sampai kayak manapun. Walaupun hati ini sakit, saya siap berjuang, Bang. Walaupun tidak sesuai dengan karakter saya, abang koleris, saya plekmatis, masa bodoh, yang penting jadi. Insya Allah teman-teman sekalian, 1 tahun kemudian istana itu Anda yang nikmatin. Tepuk tangan lah. Ya, kenapa kami sayang? Kegagalan teman-teman itu kegagalan saya sama Pak Firdaus, betul nggak Pak? Gagal teman-teman, gagal pula kami nggak punya omset. Jadi bagaimana caranya? Kami harus sukseskan teman-teman supaya kami juga sukses, betul nggak? Makanya kami kadang-kadang tidak mikirkan anak istri lagi. Kami lebih banyak sama teman-teman karena peduli sama teman-teman. Siap berjuang? Ya. Oke teman-teman sekalian, ya pulang dari sini kita babat abis Bangko Bungo Sorlangun itu, ya. Nah, jangan kasih Pak Ahmad masuk, ya. Teman-teman, inilah gelora kami. Kenapa? Kami betul-betul tulus sama teman-teman. Nah, jadi teman-teman semua, jadi harus paham. Yuk kita bareng-bareng buka corong tadi. Buka, ya Allah, buka hati saya ini yang mau menerima informasi dari Pak Firdaus dan Pak Sandi. Buka hati saya ini terlalu sombong ya Allah, terlalu angkuh gitu. Nah, dibuka gitu. Paham nggak kira-kira? Pak Firdaus terus terang ini depan saya, nggak di belakang ngomong. Kalau ngomong sama saya tuh kadang-kadang nggak nyaman, ya kan? Pak Sandi ini kayak mana? Cobalah. Ini grup tuh, udah usah lah diajar aja gitu. Oh, ya Allah Pak, nanti Bapak lama-lama setuju juga, aku bilang kan. Ya kan, cuman kayak mana lagi, ya kan? Nah akhirnya satu persatu, akhirnya Pak Firdaus ngomong sendiri, kita harus bangun, apa namanya, harus bangun jenderal-jenderalnya. Dulu nggak setuju, jualan aja Pak.
Ya Allah Pak, besok Bapak pasti setuju itu. Nah ternyata setuju karena kita ini membangun jaringan orang kaya, membangun jaringan orang rata-rata mencari pekerjaan. Kita bukan hanya penjual pupuk biasa, kita memang betul-betul profesional, penjual pupuk yang profesional. Oke teman-teman sekalian, bulan 8 kita harus jadi juara, ya. Naik panggung kita bulan 8 dan SLC bulan depan jadilah pengundang terbanyak. Mau 4 mobil, mau 5 mobil, edifikasi lah gila-gilaan. Itu mantap SLC. Mau datang lagi atau mau enggak? Mau bawa orang? Ya. Base camp siap penuh kan? Kita home sharing bisnis. Anak mahasiswa kita ambil semua. Ini anak-anak muda kayak ini, wah gerem-gerem saya kalau neng anak muda macam ini. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.